Kita jumpa lagi di channel MDS Official. Pada saat ini, saudara-saudara, sahabat dan kerabat Mardiman Sane, saya hendak membahas mengenai tindak pidana politik dan kebijakan hukum pidana. Usaha pembaharuan hukum pidana terus dilakukan. Ada proses yang panjang karena KUHP kita itu adalah peninggalan dari Belanda begitu ya. Sampai akhirnya sesudah proses panjang, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dikenal sebagai KUHP yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, akhirnya negara kita bisa menghasilkan KUHP sendiri dengan satu tujuan, yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yang tadi saya bilang ya, yang disebut sebagai Wetboek van Strafrecht for Netherlands Indie tahun 1915, yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886, yang sebenarnya mulai berlaku di Hindia Belanda atau di Indonesia tahun 1918 tanggal 1 Januari. Kodifikasi tersebut dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah tindak pidana politik ya, atau kejahatan kera putih ya. Teman-teman sering dengar itu, atau white collar crime. Berbagai tindak pidana politik yang dianggap membahayakan kedaulatan negara, membahayakan keamanan negara dan ketertiban masyarakat sejak Indonesia merdeka sampai saat ini telah banyak terjadi. Seperti Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka, dan lain sebagainya. Perlu upaya untuk menanggulangi berbagai macam tindak pidana politik ataupun gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri atau melepaskan diri dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Salah satunya sarana untuk bisa mencegah atau untuk fungsi preventif adalah menggunakan pendekatan kebijakan hukum pidana. Dalam kaitannya dengan kebijakan hukum pidana, terdapat dua hal mendasar yang menjadi perhatian terkait tindak pidana kejahatan politik. Yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di masa mendatang. Jadi masa sekarang dan masa yang akan datang, fungsi preventif. Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu tindak atau langkah kebijakan atau polisi. Dalam menggunakan sarana hukum pidana atau penal, Nigel Walker sebagaimana dikutip oleh Profesor Barda Nawawi Arif mengingatkan adanya prinsip-prinsip pembatasan atau delimiting principle yang sepatutnya mendapat perhatian, yaitu yang pertama, jangan jadikan hukum pidana semata-mata digunakan untuk tujuan pembalasan. Nah, jadi ini merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang harus kita pedomani. Yang kedua, jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan. Sedapat mungkin memang pengaturan terhadap hukum pidana itu hanya dalam batasan-batasan tindakan atau kejahatan yang betul-betul membahayakan. Ya, kalau hanya kenakalan-kenakalan, kalau hanya bersifat letupan-letupan dari adik-adik mahasiswa mungkin ya, karena saya sendiri pernah mengalami zaman-zaman demo dulu ya, pernah ditangkap oleh yang berwajib, tuduhannya makar padahal demo gitu ya. Jadi itu perlu sebuah pendekatan yang betul-betul memastikan bahwa tindakan itu membahayakan atau merugikan, baru kemudian digunakan pendekatan hukum pidana. Kemudian yang ketiga, jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan. Kalau ada cara lain, jangan apa-apa dipidana. Pada saat video ini dibuat, lagi viral seorang guru yang melakukan pembinaan terhadap muridnya, kemudian dikenakan pidana. Itu guru yang di Sulawesi Tenggara, di Konawe sana. Kasian kan? Guru itu berupaya mendisiplin muridnya. Tapi kemudian jaksa pada saat video ini dibuat ya, mendakwa yang bersangkutan bebas, menuntut bebas. Nah, ini menarik juga ini untuk kita pelajari. Menuntut bebas karena betul ada tindak pidananya, betul ada pemukulan begitu ya. Tapi mens rea atau niat jahatnya itu tidak ada. Sehingga
Kalau ada sarana lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif, ya pakai sarana lain itu, jangan pemidanaan. Kemudian yang keempat, jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan tindak pidana itu sendiri. Dan yang kelima adalah, hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari rakyat atau dari masyarakat. Itu 5 prinsip-prinsip pembatasan yang disampaikan oleh Nigel Walker dan dikutip oleh Profesor Barda Nawawi Arif. Namun demikian, dilihat dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah pola atau tingkah laku manusia atau warga masyarakat pejabat dengan hukum pidana. Dilihat dari sisi dogmatik, normatif, masalah pokok atau materi substansi dari hukum pidana material terletak pada masalah mengenai, yang pertama, perbuatan apa yang sepatutnya dapat dipidana. Yang kedua, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan atau meminta pertanggungjawaban seseorang yang melakukan perbuatan itu. Dan yang ketiga, sanksi pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu. Masih menurut Barda Nawawi, dalam hal kebijakan legislatif atau formulatif, karena dalam trias politika Montesquieu, legislatif itu tugasnya adalah memformulasikan, membuat, menciptakan peraturan. Jadi dalam hal kebijakan legislatif atau formulatif, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana politik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa istilah kejahatan atau delik politik bukan istilah yuridis, tapi hanya merupakan istilah umum atau public terms dan istilah sebutan teoritis ilmiah atau scientific term. Di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan politik dan apa yang menjadi ruang lingkupnya. Selanjutnya dikatakan belum ada kesamaan pendapat, itu memang wajar ya, karena masing-masing kita bisa memiliki pendapat dan pandangan, definisi sendiri-sendiri mengenai hal ini. Karena orang dapat memberikan arti atau muatan bermacam-macam terhadap kejahatan politik, antara lain sebagai berikut. Dari perbedaan-perbedaan tadi, ada beberapa definisi atau rangkuman atau hal yang bisa ditarik benang merahnya. Yang pertama, ini mengenai kejahatan politik. Yang pertama adalah kejahatan terhadap negara atau keamanan negara. Yang kedua, kejahatan terhadap sistem politik. Yang ketiga, kejahatan terhadap sistem kekuasaan. Yang keempat, kejahatan terhadap nilai-nilai dasar dan hak-hak dasar atau hak asasi manusia dalam bermasyarakat, bernegara, dan berpolitik. Yang kelima, kejahatan yang mengandung unsur atau motif politik. Yang keenam, kejahatan dalam meraih, mempertahankan, atau menjatuhkan kekuasaan. Yang ketujuh, kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik. Yang kedelapan, kejahatan terhadap negara, penguasa, atau politisi. Dan yang kesembilan adalah kejahatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan menurut Stephen Scaffer yang juga menyatakan bahwa kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah kejahatan politik. Nah, ini definisi yang luas ya, bahwa kejahatan dalam arti yang luas itu sebenarnya adalah kejahatan politik. Adapun menurut Redbrecht, sebagaimana dikutip oleh Profesor Umar Seno Aji, seorang begawan hukum pidana Indonesia, mengemukakan bahwa suatu delik politik sering lebih berbahaya sifatnya dari delik-delik biasa, dan bahaya tersebut justru disebabkan sebagian karena adanya keyakinan di belakang perbuatannya. Ini menarik nih. Delik politik itu berbahaya. Karena apa? Karena ada keyakinan. Seseorang yang sudah memiliki keyakinan, ya, yang mungkin merasa bahwa negara sudah tidak lagi adil, merasa bahwa negara sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagaimana yang disyaratkan dalam konstitusi, maka orang tersebut dengan keyakinan yang dimilikinya bisa melakukan kudeta, bisa melakukan makar. Karena apa? Karena keyakinan yang ada di belakang perbuatannya. Jadi motif terhadap tindak pidana politik ini memang lebih mengerikan dibanding kejahatan biasa karena mengancam kedaulatan negara. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam pendahuluan mengenai tindak pidana politik dan kebijakan hukum pidana. Saya akan membagi pelajaran atau materi mengenai tindak pidana politik ini dalam beberapa sesi, dan ini sesi yang pertama. Kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe jika channel ini memberikan kita pengayaan untuk membantu juga teman-teman atau orang-orang yang lain yang membutuhkan informasi mengenai pengetahuan yang dibagikan di dalam channel ini. Terima kasih. Saya Mardiman Sane undur diri.